Halo, ketemu lagi dengan gua Semi Not Slim Boy di Kok Lucu. Begitulah karena Gus Dur tidak ingin ada kekerasan di dalam Pertaruhkan reputasi politik saya. Kok lucu? Sebenarnya gue banyak diprotes ya, katanya kenapa gua nggak lucu di sini. Satu, ini memang namanya doang kok lucu, isinya sebenarnya terlalu serius ya. Tapi sebenarnya yang lucu adalah kondisi dari politik Indonesia itu sendiri. Efek. Gua bawa penonton bayaran dari Dasyat. Masih ada nggak sih Dasyat? Nah, kali ini gue ditemani oleh dua orang. Yang pertama adalah co-host gua. Sebenarnya ini jadiin co-host ya. Selamat datang udah Ferry. Jadiin co-host karena dia yang punya tempat ini sebenarnya. Sebenarnya gue sendiri juga bisa gitu. Hanya kita udah minjem tempatnya, ya udahlah jadi co-host aja. Nggak enak. Udah dipinjemin tempat gratis, masa nggak dijadiin apa-apa. Terus yang kedua, ini 2 episode gue tanpa beliau ini, ya kan? Suka-suka aja. Iya, jadi ya co-host atau apa ini pergi-pergian ya. Dia cari duit yang lebih pasti dulu, karena ini belum ada AdSense-nya ya. Viewernya aja baru 1.000, lo makanya dong undang teman-teman lo. Selamat datang. Udah Ferry ya. Siap. Dan ada dari Perludem, nah, direkturnya langsung, ya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Wah, kalau ngumpul-ngumpul di kafe, kalau dia ngumpul-ngumpul mikirin negara dan demokrasi, luar biasa. Selamat datang Mbak Ninis, atau nama lengkapnya Mbak Hairunisa. Iya. Iya. Halo Mas. Halo. Aku nunggu disapa sebenarnya. Ini kita langsung aja ya, ngomongin pemilu ini nggak ada habis-habisnya. Dan kayaknya udah banyak nih yang melakukan manuver ya, Anies ketemu Caimin, gimana PKS dan PKB bisa bersatu, ya kan? Cuman gara-gara pemilu ini sebenarnya. NU Muhammadiyah itu. Iya, NU Muhammadiyah, PKS lagi ya, yang dikenal ya begitulah ya. Dengan biasanya tuh makanya bingung ledek-ledekan gitu kan. Pendukungnya juga ledek-ledekan. Ah, apa ini Banser hanya bisa jagain gereja. Nah, ini begitu bersatu ini bingung mereka nih. Mau gimana menciptakan narasinya. Terus manuver yang terakhir, ini anak presiden tiba-tiba masuk ke partai ya PSI. Padahal bapaknya masih PDIP ya. Iya. Jadi bapaknya ini kerja di Superindo, anaknya masuk Indomaret. Seperti itu. Dan beberapa hari di Indomaret langsung jadi ketuanya gitu. Gimana ini? Udah Ferry nih soal manuver Kaisang ini. Ya, pertama kalau soal relasi keluarga hampir bisa dipastikan itu tidak bertentangan dengan ADART PDIP. Iya. Karena Kaisang kan sudah punya keluarga sendiri gitu ya. Oh, udah pisah kakak. Sudah pisah. Cuman kan problematikanya kok begitu amat ya konsep partai politik kita. Kan harusnya partai itu kesamaan ideologi, para kader berhimpun membina partai, memperjuangkan aspirasi publik. Biasanya orang yang sudah bersusah payah ya, bahasa Melayunya bersih tungkus lumus ya, habis-habisan di partai, lalu baru dinaikkan pangkatnya. Ini kan tiba-tiba masuk jadi anggota, langsung jadi ketua, jabatan utama. Artinya perjuangan kader-kader lain di partai kan tidak dihargai, tidak mendapatkan apresiasi yang penting dalam partai politik. Belum lagi kalau kita bicara bapaknya, apakah pemilihan ketua ini berkaitan dengan bapaknya? Cawe-cawe itu ya? Nah, yang dulu pernah diucapkan sebagai cawe-cawe politik gitu ya. Jadi atau ada hal yang lain, sejauh pengamatan saya yang sederhana, nggak ada yang betul-betul relevan kalau dikaitkan antara partai dan Kaisang. Apanya yang bagus dari Kaisang misalnya ya, kalau pertanyaannya itu yang membuat dia layak menjadi ketua partai baru seperti PSI ini. Mungkin keberhasilannya di usaha kuliner ya? Nah, sang pisang. Nah, kemarin aku kan di sosial media juga lumayan aktif lah ya. Jadi ya sedikit-sedikit ngelucu soal ini. Biasalah netizen Indonesia banyak juga yang akhirnya nggak tahu dibayar atau memang dari hatinya untuk membela Kaisang dan PSI. Apa sih urusan lundut? Wah, gue disebut jadi bener nggak sih ini hanya urusan internal partai nih, Mbak Ninis kan dari perkumpulan yang
concern terhadap hal ini. Apakah benar sebuah partai politik itu benar-benar hanya urusan internal mereka? Apakah publik tidak punya hak untuk istilahnya mengkritik manuver-manuver mereka? Ya tentu tidak ya, karena partai ini kan bagaimanapun juga mereka didirikan pasti ingin menduduki kekuasaan ya, eksekutif, legislatif gitu, dan semakin kesini partai politik kita itu semakin apa ya, mungkin bahasanya signifikan dalam proses bernegara. Misalnya tadi mau jadi presiden harus lewat partai, jadi anggota DPR harus lewat partai, kepala daerah lewat partai, menteri ada jabatan politiknya, mengisi komisi-komisi negara biasanya ujungnya tuh fit and proper test yang isinya orang partai. Jadi partai kita sudah sangat sekuat itu gitu. Jadi makanya partai kita harus demokratis, karena untuk mengisi posisi-posisi tadi itu ya dari partai gitu loh. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ya partainya harus baik, harus demokratis gitu ya. Jadi harus diingatkan. Nah tadi soal misalnya Kaisang ya, sebetulnya kalau menurut saya mungkin intinya bukan di oke, politik dinasti ya bisa jadi soal gitu ya. Mahkamah Konstitusi bilang ya kita nggak bisa milih lahir dari siapa. Oke, itu sudah jadi putusannya MK. Tapi di sisi yang lain kan ada partai yang sebetulnya mekanisme demokrasi di internalnya berjalan nggak sih gitu. Karena ya memang kalau misalnya di Undang-Undang Pemilu ya, untuk bisa jadi dicalonkan oleh partai politik tuh harus dengan proses yang demokratis dan terbuka. Tapi indikatornya nggak ada. Nah ini kan yang perlu dibangun gitu loh, sehingga ya tadi kata Bang Ferry, akhirnya jadi nggak sehat kan di organisasi partainya ketika ada orang yang sudah berjuang lama gitu ya dari bawah, bangun kader segala macam, tiba-tiba ada orang baru masuk nih, orang baru gitu ya, kan tentu akan merasa, jadi partai ini punya mekanisme nggak sih sebetulnya gitu loh. Tapi di sisi lain, apakah ada nggak hak publik untuk mengkritisi hal itu gitu? Ya ada dong, kan kedaulatan di tangan publik. Partai mengisi jabatan-jabatan publik. Iya. Ya wajar saja mengkritik. Tapi Bang, yang menarik itu sebenarnya di kasus ini adalah potensi muri Bang. Oh iya. Karena ini satu-satunya perebutan ketua partai yang tidak ada keributan. Diserahkan malah sama diri. Nggak ada lempar-lemparan kursi. Karena hidup adalah Jadi kalau dulu dibilang Gus Dur itu pinter, Cak Imin bisa lebih pinter karena merebut ya. dari Gus Dur, ini lebih jenius lagi. Full kedamaian. Full kedamaian ya. Tapi sebenarnya partai sendiri ada anggarannya kan dari negara ya, Mbak ya? Iya, partai itu mendapatkan dana dari negara gitu ya. Ada yang bilang bantuan negara. Kalau saya sih saya agak kurang setuju dengan istilah bantuan negara, karena ya tadi demi partai kita baik ya negara tentu harus berkontribusi. Salah satu kontribusinya ya dengan memberikan dana gitu ya, karena memang salah satu persoalan partai kita tuh di soal keuangan, Mas. Partai misalnya, partai kita ini dapat uangnya dari mana sih gitu. Karena selama ini mereka bergantung pada pihak-pihak ketiga yang secara pencatatan transparansinya gelap gitu ya. Akhirnya ya misalnya ada kepala daerah terpilih, kebijakannya lebih pro ke pengusaha ABC gitu misalnya, karena mungkin mereka dapat uangnya dari situ gitu. Sementara di sisi lain misalnya sumbangan atau iuran anggotanya nggak jalan. Nah makanya negara perannya di sini gitu loh, untuk menyeimbangkan tadi. Nah partai itu dapat dana dari negara. Nah, partai mana yang dapat dana dari negara? Itu partai yang punya kursi di parlemen, baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Besarannya berapa tuh? Nah kalau berdasarkan peraturan menterinya untuk per suara ya, jadi satu suara untuk DPR RI ada 9 partai, satu suara itu Rp1.000. Kalau DPRD provinsi 1.200, DPRD kabupaten kota 1.500 per suara. Jadi PSI ini kan ada menang di beberapa daerah nih, termasuk Jakarta. Betul. Jadi sebenarnya dia udah makan dari APBD juga ya. Masa kita nggak boleh ngomongin iya. Itu maksudnya. Jadi konsep uang negara untuk partai itu juga untuk menjauhkan dominasi cukong di dalam partai. Oligarki ini. Supaya rakyat betul-betul berdaulat. Artinya ya seperti Abang bilang tadi, begitu uang negara masuk, kita berhak kemudian mempertanyakan, memberikan masukan kepada partai politik. Dan kalau DKI katanya besarannya lebih besar ya? Iya, karena kan 1.200, 1.500 itu dikembalikan ke kondisi APBD-nya. Kalau APBD-nya bisa mampu ya DKI 5.000 kalau saya nggak salah. Wah, berarti PSI lumayan lah menikmati uang Jakarta. Uang Jakarta. Jadi istilahnya kebijakan PSI juga ya wajar kalau dikritisi oleh publik ya. Betul. Jadi
tweet gue itu tidak serta-merta salah ya. Netizen yang pro ini sebenarnya acara ini dibikin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Untuk jadi pembenaran gue. Nah, lalu ini kan sebenarnya banyak nih ya. Tiba-tiba sekarang itu pilkada mau dibikin serentak. Sehingga untuk menunggu pilkada yang serentak ini, ya kan, ditunjuklah kalau yang 2004 ya, 2024 itu belum habis, misalnya kayak Pak Anies nih kemarin belum habis kan, jadi dia tetap nunggu 2024 kan dia ada masa vakum, ditunjuklah PLT sekarang Pak Heru, dan ternyata ada 271 daerah yang seperti itu. Ini bakal mengganggu proses demokrasi di 2024 nggak sih? Iya, pasti mengganggu, Bang. Gue tahu sih sebenarnya. Ini udah titipan, Jo. Nah, tanya ini nih ya. Pura-pura ya bertanya. Jadi kalau di konsep konstitusi kita itu, pemilihan kepala daerah itu harus secara demokratis. Penunjukan ini sudah pasti tidak demokratis. Satu. Makanya oleh MK dinyatakan bahwa ada 3 syarat dalam proses penunjukan. Selain membentuk peraturan teknis yang jelas. 3 syarat itu, 1 harus terbuka, 2 harus memperhatikan aspirasi pemerintahan daerah, 3 memperhatikan aspirasi masyarakat. Sampai sejauh ini proses penunjukan kepala daerah tidak ada yang memenuhi standar ini. Pertanyaannya apa? Penunjukan yang PLT ini ya? PLT ini. Penjabat ya? Penjabat ya? Ya. Kalau pejabat itu orang yang terpilih. Kalau penjabatnya orang yang mendapatkan jabatan itu karena kondisi tertentu. Nah, apa yang membuat mereka mengabaikan putusan MK, mengabaikan konstitusi soal secara demokratis? Pasti ada ruang politisnya, Bang. Karena menjelang 2024, kalau kemudian menguasai 271-an daerah yang notabene-nya diisi orang-orang dia, maka tentu akan ada peran yang signifikan dalam mempengaruhi TPS-TPS daerah-daerah yang langsung mereka bisa lihat. Jadi mereka itu kan kepala daerah yang betul-betul berada di lapisan terbawah ya, yang melaksanakan penyelenggaraan pemilu. Dan mereka bisa memobilisasi dengan kekuatan-kekuatan dana mereka ya? Bukan tidak mungkin. Kekuatan dana, kekuatan kewenangan. Logistiknya udah ada ya, logistiknya dari anggaran ya? Harus diingat, Bang, yang bisa memberhentikan kepala-kepala desa itu melalui mereka. Nah, kalau kepala desa tidak mau mematuhi mereka, ya bisa diperiksa. Dan ini gimana? Ini jadi concern dari Perludem nggak nih sejak lama ini? Kayaknya ada grand setting nih untuk memenangkan atau Ferry aja yang curiga. Iya, sebuah kontestasi 2024 ini kayaknya udah di grand setting dari mulai PLT yang di istilahnya penjabat yang ditunjuk ini gitu loh. Ya sebenarnya ini saya maaf agak mundur ke belakangnya. Jadi sebelum pilkada serentak, kita maafkan nggak dulu, Bang? Oh iya. Sebelum pilkada ini diserentakkan kan setiap daerah tuh punya jadwalnya sendiri-sendiri, Mas. Jadi Jakarta sendiri, Depok semua tuh punya jadwalnya sendiri. Nah, sehingga waktu itu ada istilah di Indonesia ini tiada hari tanpa pilkada karena setiap daerah punya ininya sendiri. Termasuk juga akhirnya MK sibuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada gitu. Orang komen MK ini kan harusnya tugasnya menguji konstitusionalitas atas undang-undang, tapi ini sibuknya urusan pilkada aja tiap hari gitu. Nah makanya ada keinginan sengketa pilkada doang makanya ada keinginan ditata jadwal pilkadanya. Nah tapi kemudian gimana nih cara menatanya gitu? Dan kan ada pertanyaan gimana cara menata pilkadanya gitu, karena setiap daerah tadi ada yang masa jabatannya selesai tahun A, tahun B, tahun C gitu. Nah akhirnya sebenarnya riset ini juga udah banyak kan, Bang, soal keserentakan pemilu pilkada ini. Nah, cuman kemudian yang dipilih oleh pembuat undang-undang adalah menyerentakkan seluruh provinsi, kabupaten kota kecuali DIY ya, karena DIY gubernurnya kan nggak pakai pilkada. Enggak. Menyerentakkan semua pilkada ini pada satu hari yang sama. Nah, itu sebetulnya nggak sesuai dengan konsep keserentakan itu. Nah, makanya kemudian salah satu konsekuensinya adalah karena tadi kan daerahnya nih beda-beda nih. Makanya waktu itu pilkadanya penyesuaiannya ada 3 tahap, 2015, 2017, 2018. Nah, 2020 yang lalu adalah pilkada yang kemarin 2015, kan 5 tahun nih, selesai 2020. Nah, daerah-daerah yang pilkadanya selesai di 2017
dan 2018 yang maksudnya 5 tahunnya gitu ya, kepala daerahnya 2017 kan selesai 2022. Ya. 2018 selesainya 2023. Ya. Konsekuensinya karena pengennya 2024 semua, akhirnya nggak ada pilkada nih Ya. di 2022 dan 2023. Sehingga ditunjuklah PLT. Ditunjuklah penjabat ini. Penjabat ini. Nah, di Undang-Undang Pilkada itu disebutkan pilkadanya bulan November tahun 2024 pilkadanya. Nah, sekarang ada keinginan tidak di November tapi dimajukan ke September 2024. Wah, ini kasus baru lagi ini. Nah, pada waktu itu sebetulnya sudah apa ya? Kan undang-undangnya tuh nomor 10 tahun 2016. Kayak aku sebelum ke itu dulu deh, Mbak. Ini dari awam aja ngelihatnya. Kenapa nggak si pejabat yang dipilih lewat pilkada sebelumnya diperpanjang aja jadi 7 tahun? Itu sudah kita sampaikan. Itu lebih bagus. Iya, lebih bagus usul sebenarnya. itu sempat ada karena gini, undang-undang ini kan nomor 10 tahun 2016. Asumsinya karena undang-undangnya sudah 2016, ya kita udah tahu dari 2016, 2024 nih akan jadi tahun politik yang ramai sekali Iya, gitu karena betul. semua pemilu akan di tahun itu. Artinya diperpanjang aja, jadi Pak Anies itu jadi 7 tahun, terus misalnya yang di kabupaten lain jadi 7 atau 8 tahun gitu. Kenapa Pak Anies terus yang disebut ya? Nggak ada titipan. Nggak, karena aku taunya cuma beliau gitu ya. Dari Ridwan Kamil. Orang Jakarta. Orang Jakarta. Itu sudah diusulkan teman-teman. Mau kan untuk menjaga prinsip di konstitusi soal demokratis, maka yang bakal menjadi penjabat adalah orang yang pernah terpilih. Iya, betul. Nah, atau ada juga usulan, bagaimana kalau usulan itu dimulai dari DPRD. DPRD yang menentukan siapa 2 nama, lalu 2 nama itu yang diajukan ke pusat. Artinya ada prosesnya Ada lah. proses Ini mah demokratisnya. ujuk-ujuk sekarang ini dari semua ditentukan Pak Menteri Dalam Negeri yang tentu atas persetujuan Presiden. bahkan ada kasus katanya di Medan Pak Edi Rahmayadi selaku gubernur sudah untuk kabupaten tertentu sudah mencalonkan 1 nama ya. Tidak hanya di Medan, tapi juga terjadi di beberapa daerah yang mengajukan nama-nama, tapi kemudian sama sekali diabaikan. Artinya sebenarnya yang lebih mengerti kondisi di daerah tersebut kan kepala daerahnya. Ada kejadian itu Bang, saya tidak usah sebut daerah ya, nanti jadi konflik. Dijadikan ini sekjen di salah satu lembaga, dijadikan sebagai penjabat di daerah itu, tidak mengenal karakter tradisi orang, begitu rapat ribut. Orang-orang merasa penjabat ini tidak menghargai nilai-nilai lokal. Ini sih udah mirip Pak Harto dulu Nunjuk-nunjuk orang, Iya, persis. orang dikaryakan ya. Kalau dulu kan. Dan betul, ternyata banyak oknum non sipil yang dikaryakan menjadi penjabat. Jadi teman-teman dulu tuh ada istilahnya dui fungsi ABRI, ya kan? Yang artinya orang-orang yang udah mau pensiun atau MPP dulu istilahnya ya, masa persiapan pensiun, dikaryakan untuk jadi bupati di daerah-daerah. Jadi sebenarnya udah mirip ya. Mirip. Jadi Neo Orba ini nggak salah ya? Nggak salah, tapi kami tidak menyebutnya dui fungsi lagi, tapi multifungsi. Multifungsi ya, lebih parah dong. Lebih parah. Nah terus tadi kembali ke masalah yang diungkapkan oleh Mbak Ninis tadi bahwa ada tadinya kan mau November ya, November 2024. Berdasarkan Undang-Undang 10 2016 Terus bahwa mau November. dipercepat jadi September 2024 Nah. dengan alasan-alasan ideologis atau non ideologis nih. Nggak. Nah bisa diceritain nih, Mbak Ninis. Tadi Jadi udah. gini, ketika sebenarnya waktu itu pasca 2019 sebetulnya, pasca pemilu 2019 ya, kita kan mengalami 2019 nih pemilunya cukup kompleks ya. Kan ini 2019 ini kan berdasarkan putusan MK ya, kita kesertakan pemilu. Tapi ternyata pada hasilnya proses dan hasilnya mohon maaf nggak sejalan dengan putusan MK lah gitu. Nah, ada keinginan undang-undang pemilu sama pilkadanya lebih baik direvisi. Jadi kita tata ulang lah keserentakan, metode dan sebagainya. Nah, waktu itu sudah sempat dibahas di DPR, di Komisi 2 waktu itu yang membahas di 2020. Nah, tapi kemudian di awal 2021 pemerintah mengatakan undang-undang ini nggak usah direvisi. Saya ingat salah satu argumentasinya adalah misalnya yang undang-undang pilkada ya, ini aja belum dilaksanakan sepenuhnya kok mau direvisi, maksudnya belum dilaksanakan sepenuhnya tuh yang tadi 2024 November ini kan belum dilaksanakan, tapi kok udah mau direvisi gitu. Sehingga sekarang ketika yang November ini mau dimajukan ke September, mau dimajukan kan jadi pertanyaan dulu. Curiga katanya ya? nggak mau revisi karena belum dilaksanakan, tapi kenapa sekarang mau
majuin gitu. Kenapa nggak dari dulu direvisi? Akhirnya kita gitu. menerka-nerka Iya. ada teori konspirasi tertentu ya. Apa tuh terkaannya? Jebakannya ke gua. Jadi Bang, salah satu alasan pemerintah dan DPR adalah efisiensi. Efisiensi. Jadi kalau dimajukan nanti orang yang terpilih akan bersama-sama pemerintah pusat menjalankan anggaran besar APBN dan APBD secara bersamaan. Sehingga ada semacam sinkronisasi program lah ya. Bagi saya aneh itu Bang. Karena sinkronisasi program itu kan berdasarkan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang artinya pembangunan jangka pendek menengah kita sudah diatur. Jadi tidak boleh kepala daerah itu tidak sinkron dengan upaya pembangunan. Ini sebenarnya GBHN mode baru ya. GBHN yang jauh lebih baik sebenarnya undang-undang ini ya. Yang oleh orang-orang politik singkirkan aja lah undang-undang ini, kita kembali ke GBHN lama. Undang-undang ini bagus. Dan problematikanya yang saya lihat sebenarnya taktik politik saja Bang. Kalau bulan November Pak Jokowi kan lengser ke Prabon di bulan Oktober. Jadi udah bukan dia. Bukan dia lagi, sementara anak dan menantu akan maju kan. Nah, anaknya 2 lagi ya. Anaknya kalau tidak jadi cawapres 2. 2 ya. Tapi kalau putusan hari ini berubah bisa jadi 1 anak 1 menantu kan. Menantu ya. Ya. Adik nggak ada atau apa? Belum ada yang berminat. Nah kalau bulan September mungkin konsolidasi politiknya jauh lebih bisa dikendalikan presiden. Nah tawarannya untuk partai-partai ini yang menarik, tawarannya yang saya dengar Bang. Kalau September artinya orang partai yang menang pemilu Februari 2024 masih bisa mencalonkan jadi calon kepala daerah tanpa perlu mengundurkan diri. Karena belum dilantik ya? Karena belum dilantik di Oktober. Jadi dapat 2 keuntungan. Kalau dia kalah, dia masih tetap jadi anggota DPR. Tapi kalau tetap di bulan November Bang, dia harus mundur dulu. Kalau dia kalah, gigit jari Bang. Nggak bisa ya? Cuman istilahnya cuti nggak bisa ya? Nggak bisa. Untuk kepala daerah tidak. Kalau Sandiaga Uno waktu jadi wapres itu mundur ya? Dari Wagub. Dia waktu itu mundur ya. Padahal sebenarnya nggak harus ya? Harus ya itu. Waktu itu dia sebenarnya tidak harus ya, waktu itu dia mencalonkan, tetapi kapan ya dia mundur tuh ini? Setelah kampanye ya? Kampanye ya? Artinya takutnya ada konflik of interest. Artinya ini kalau September masih bisa dulu nyambi nih untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, siapa tahu menang, nanti dilepas deh yang jadi legislatifnya ya. Kan modal pileg lumayan Bang, besar juga kan mereka keluar. Masa begitu ikut pilkada ternyata kalah. Kan partai-partai ingin menempatkan kader-kadernya yang sudah dikenal oleh publik di daerah. Tentu salah satunya yang paling potensial yang di DPR. Jadi kemungkinan ini September ini adalah tawaran yang menarik untuk para peserta juga ya? Untuk semua orang, kecuali kita. Nah, ini ada berita yang menarik lagi nih, bahwa putusan MA melarang caleg koruptor untuk mencalonkan diri. Ya. Tapi ini nih menang dia. Nah, tapi katanya sempat dibantah oleh KPU ya, bahwa sebenarnya itu bisa, ya, tetap bisa. Nah ini keputusan terakhirnya nggak tahu nih gimana nih Mbak Ninis, bisa jelasin nggak? Iya jadi ya tadi ya kan KPU ini tadi undang-undang pemilu kita kan nggak berubah ya, sama sebenarnya undang-undang pemilu kita tuh dengan 2019. Nah asumsinya ketika undang-undang pemilu ini nggak berubah, aturan mainnya kan sama ya dengan 2019 yang lalu. Tapi dalam beberapa hal KPU mengubah hal-hal yang cukup signifikan gitu ya. Salah satunya soal terpidana kasus korupsi ini, apalagi sudah ada putusan Mahkamah Konstitusinya sebelumnya. Jadi MK itu mengatakan bahwa kalau ada seseorang yang pernah menjadi istilahnya koruptor lah ya, terpidana kasus korupsi, kalau dia mau nyalek jadi kepala daerah, calon anggota DPD, dia harus ada masa jedanya 5 tahun setelah bebas murni. Jadi misalnya saya nih bebas murninya 2020, artinya 2024 kan belum bisa ikut pemilu karena 5 tahunnya kan 2025. Kalau mau ikut pemilu ya nunggu 2029. Nah KPU ini bikin aturan kalau kemudian si orang ini ada tambahan hukumannya, yaitu pencabutan hak politiknya, dia nggak perlu ada jeda 5 tahun. Jadi kalau misalnya si X ini
dihukum 2 tahun, 3 tahun gitu ya, lalu ada pencabutan hak politiknya selama 2 tahun gitu. Jadi misalnya si X ini bebas murninya 2020, dicabutlah hak politiknya 2 tahun sampai 2022. Nah menurut KPU nggak usah nunggu 5 tahun, jadi 2024 ini bisa ikut pemilu. Bisa langsung. Harusnya kalau berdasarkan putusan MK kan nunggunya 5 tahun. 5 tahun setelah Bebas murni. Setelah bebas ya? Murni ya, jadi bukan bebas bersyarat, bukan dia cuti bisa apa, kehilangan gitu. 2 kali pemilu. Gitu. Nah ini yang sama KPU kemudian kita diaturannya seperti itu, terus sama teman. Si X ini siapa contohnya? Pak Setia Novanto misalnya. Contoh realnya Pak Irman Gusman. Oh iya, yang misalnya dia ketua DPD dulu. Itu contoh realnya. Kan nggak melanggar hukum tuh kan? Iya. Real soalnya. Pak Setia Novanto juga nggak melanggar hukum. Tapi kan masih di dalam. Iya. Oh, Pak Irman Gusman udah di luar. Udah di luar. Nah, itu belum Sudah pasang spanduk dan segala macam. itu berarti harus diturunin lagi ya. Diturunin lagi. Nah, ini kasihan yang Kalau- bikin spanduknya ini udah dibayar atau belum? Nah, kemudian kan itu PKPU-nya dibawa ke Mahkamah Agung sama MA dikabulkan. Nah, harusnya kan KPU merevisi kan aturannya. Nah, jadi kalau misalnya tadi dicontohkan ada ini, ya kalau KPU nggak merevisi aturannya, ya nggak ngaruh, nggak ngaruh. Penjelasan Mbak Ninis itu soal putusan MA yang seolah-olah waktu itu diralat oleh KPU. Ya, bahwa KPU bilang bahwa masalah startnya itu karena udah ada sanksi Pencabutan hak hak politik, artinya nggak perlu nunggu 5 tahun gitu ya. Nah ini sebenarnya yang sekarang yang harus dijalankan oleh KPU yang mana nih? Ya karena putusan Mahkamah Agung itu final dan mengikat ya, dan langsung berlaku gitu. Jadi seharusnya KPU merevisi PKPU-nya dan melihat kembali nih pencalonan ini gitu. Jadi kalau ada yang tadi ternyata belum jeda 5 tahun ya harusnya jadi tidak memenuhi syarat. Nah ini yang menjadi istilahnya, karena sampai hari ini belum ada tuh perubahan itu Mas, karena KPU alasannya masih harus berkonsultasi dulu dengan beberapa pihak, dengan DPR. Artinya dengan putusan ini, contoh tadi Pak Irman Gusman harusnya yang sudah berkampanye ya di Jogja atau di mana sih di daerah? Di Sumbar. Di Sumbar ya? Di Sumbar harusnya udah mulai nurunin. Ya kalaupun tidak menurunkan, ya nama dia kan harus dicabut KPU di daftar calon. Ini belum ada ya? Daftar calon ya? Daftar calon sementara udah Daftar ada? Nggak, calon maksudnya belum ada Tindak lanjutnya? tindak Tindak lanjut belum. Padahal kan itu putusan peradilan, tidak perlu didiskusikan. Yang harus dilakukan, dilaksanakan. Ya artinya kalau udah diadilin lo masuk penjara ya tinggal digeret ke penjara. Jangan diskusikan lagi, masa putus peradilan didiskusikan. Semi udah harus masuk penjara gimana nih? Aku diskusikan sama Ferry Amsari dulu kan. Iya, ini lagi syuting nanti dulu katanya ya. Jadi seperti itu ya. Harusnya sekarang tuh orang-orang yang pernah terkait 3 jenis pidana. 3 jenis ya. Iya. Tadi kan baru korupsi. Korupsi, kekerasan seksual terhadap anak, lalu narkoba. Narkoba artinya dalam hal ini diputus sebagai pelaku Terdakwa, ya. ya, pelaku. Iya. Terdakwa ya. Karena kan bisa juga pemakai gitu kan, itu kan berarti korban. Arahnya kepada pengedar lah. Ya, pengedar. Kalau pemakai artinya dia secara quote unquote dapat kampanye negatif gitu aja ya. Sebetulnya yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. 5 tahun. Nah, UITE kan di atas 5 tahun. Iya bisa kena. Bisa kena. Kalau misalnya ada hal-hal tertentu yang mungkin dianggap parah ya gitu ya. Saya pikir aneh juga kalau UITE nanti sanksi. Sudahlah itu diskusinya lah. Ini diskusi orang yang sibuk memprotes tidak mau 5 tahun gitu. Iya. Oke. Nah, ini juga Indonesia ini kadang-kadang bikin aturan hanya untuk dilanggar dan kita sendiri tidak mampu menjalankannya. Misalnya contoh dalam rangka pemilu ini ada misalnya kalau ada kampanye nih, tiba-tiba melibatkan anak, tiba-tiba nanti netizen ribut. Padahal itu kan ibunya kampanye, masa anaknya ditinggal di rumah, bayar babysitter juga mahal, netizen juga nggak mau bayarin ya. Jadi sebenarnya kenapa sih anak-anak ini tidak boleh ngelihat politisi kampanye? Sebenarnya boleh-boleh aja kan, selama karena politisi lawannya melihat potensi massa di partai lain adalah ibu-ibu misalnya. Iya. Yang bisa mencegah mereka turun berkampanye adalah anak mereka. Iya. Kalau anaknya dilarang ikut, mereka nggak bisa kemana-mana. Oh iya, jaga anak jadi nih. ini politik lah.
Jadi sebenarnya itu aturan yang nggak jelas juga ya. Yang penting pastikan keamanan, layanan terhadap anak, misalnya ada tempat bermain anak dan segala macam. Iya, jadi itu kan membuka lapangan bisnis baru ya untuk orang-orang yang buka layanan penitipan anak ya di Tempat kampanye. atau kampanyenya tidak melibatkan produk seperti rokok atau alkohol boleh aja ya, kecuali kalau kampanyenya ada ada sponsor Sebenarnya rokok. aturan itu tidak akan memuaskan banyak pihak, Bang. Yang perlu dilakukan itu konsisten dan itu berimbang. Jangan untuk partai A kena, partai B tidak, gitu ya. Itu kan tidak adil di aspek. Nah, tapi yang jelas juga kalau ada pelanggaran nih, misalnya dari tadi kok Pak Anies terus nih, Pak Prabowo nih, Pak Prabowo kampanye, terus ada anak-anak, apa sih sanksinya? Ya apalagi kalau Cuman dinyinyirin netizen doang. Ya, itu- Ada nggak sanksinya sebenarnya Mbak Dinis? Ya ada, kalau melanggar kampanye ada sanksinya, bisa teguran. Teguran ya udah tegur, maaf ya, itu sih. bisa administrasi. Bisa Ah, administrasi apa? Di- Ya, di- misalnya misalnya dikurangin masa jadwal. kampanyenya dikurangin, yang tadinya 75 hari Oke. jadi cuma itu lumayan tuh signifikan. Ada nggak Atau diskualifikasi? Nggak ada kan? Sejauh ini tidak ada yang signifikan. Oke, ini kalau pelanggaran di kampanye yang masih gray area ya. Atau misalnya Pak Prabowo membuat misalnya lomba melukis anak. Terus Pak Prabowo jadi modelnya di tengah gitu kan. Dilukis sama anak-anak gitu ya. Nah, itu kan tidak mungkin tidak diarahkan ke nuansa politis. Sebenarnya Iya, iya. gimana ya? Ya itu makanya tidak perlu aturan yang kemudian tidak ada relevansinya dengan pendidikan politik. Katanya mau pendidikan politik Iya. sejak dini, tapi malah banyak hal yang dilarang. Iya, artinya biar anak-anak tahu, oh Iya. ini ada nih Ada jabatan sesuatu ini yang ya. harus dilarang malah dilanggar. Misalnya soal putusan Mahkamah Agung tadi itu. Iya. Ada yang harusnya tidak dilarang malah dilarang. Misalnya mungkin bagaimana partisipasi ibu-ibu ditingkatkan, tentu mereka bawa anak. Bagaimana anak-anaknya ada tempat penitipan bermainnya gitu ya. Jadi kontradiktif, katanya mau partisipasi perempuan ya, Iya. tapi aturannya sendiri nggak mendukung Nah, ya. itu sering sekali terjadi di lapangan, Bang. Nah, ini masalah kampanye. Gimana kalau pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan? Misalnya kemarin kan terutama 2019 nih pendukung Prabowo nih banyak memunculkan form apa sih? A1 form apa? Yang kalau C1 karena katanya yang hasil di website dengan yang hasil di lapangan beda. Antara C1 plano dan C1 hologram Beda. berbeda. Terus Ya. memang ada screen capture-nya bener-bener Ya. beda tuh. Ya, tapi kan tidak bisa dibuktikan secara serius ya. Apakah screen capture itu dibawa ke pengadilan dan ada buktinya. Nah, problematika itu kita selalu gitu. Publik perlu pendidikan bagaimana bisa membuktikan kecurangan dengan baik. Nah, kemarin itu memang banyak tangkapan. Screen capture ini tapi tidak diketahui, tidak dibawa ke pengadilan. Jadi Atau cuma yang bikin viral doang. cuma nakut-nakutin, ribut-ributin aja, Bang. Jadi kita juga sangat sayangkan kalau publik tidak betul-betul serius. Oke, itu artinya sebenarnya publik boleh belajar nih bahwa Iya, kalau memang iya. ada temuan begitu tindak lanjuti Ya, secara ya, serius. Serius, betul. Oke. Supaya partainya dapat pembelajaran juga. Nah, terus yang berikutnya nih, ada ratusan petugas KPPS yang meninggal. Nah, itu Nah, ini menarik mengulasnya. ya kan pada tahun 2019 itu ya. Yes. Artinya gini, kita nggak suka lah teori konspirasi. Oh ini diracun dan sebagainya ya. Yeah. Tetapi kalau ada orang-orang yang meninggal dalam satu event berhampir bersamaan dan dikarenakan satu event, harusnya kita ada sesuatu kecurigaan dong harusnya ya. Ini kan kayaknya dibiarin gitu aja, jadi malah disebut langsung pahlawan demokrasi. Sialan gue bilang. Kan kita gitu kan, gaji guru nggak sanggup dinaikin, ya udahlah pahlawan pendidikan. Supaya puas ya. Iya, jadi memang memang pemilu kita nih berat gitu ya. Kita negara besar gitu ya, pemilih banyak dan sebagainya. Nah, kalau hasil penelitiannya UGM gitu ya, multidisiplin, kematian petugas yang banyak ini karena kelelahan. Jadi karena beban kerja. Jadi petugas KPPS itu kan bekerjanya nggak hanya hari H. Hari H pun nggak hanya sekedar dari jam 7, TPS dibuka kan jam 7 ya, sampai TPS ditutup jam 1. Tapi mereka sudah bekerja beberapa hari sebelumnya gitu ya, masang tenda, nulis surat pemberitahuan ke rumah-rumah, bagi-bagi hari H, terus menghitung di TPS sampai malam gitu ya, ada yang sampai selesainya subuh, ada yang besok harinya, terus setelah itu harus membawa logistik di tingkat atasnya. Jadi beban kerjanya numpuk gitu, sehingga orang kelelahan karena
kita tahu yang jadi KPPS kan biasanya lo lagi ya, yang biasanya orang-orang tua gitu ya, yang ya dia lagi gitu loh, yang secara kesehatan mungkin juga sudah mulai berkurang. Nah makanya sekarang yang didorong ini adalah gimana bikin proses di TPS ini lebih sederhana, karena kita nih Mas prosesnya masih manual, semuanya ini masih manual. Saya bicara soal menghitungnya ya, bukan soal votingnya. Karena menurut saya voting manual tidak ada masalah dengan cara voting yang manual, tapi proses dari menghitung kemudian merekapitulasi sampai tingkat nasional itu semuanya masih manual dan berjenjang. Nah makanya ini yang sebenarnya bisa disederhanakan. Misalnya kita punya salinannya digital gitu, jadi orang nggak harus nulis satu-satu, karena kalau sekarang partainya aja ada 18 dan satu rangkapnya itu berpuluh-puluh halaman, artinya petugas itu kan harus menulis 18 kali jumlah partai ya. Calonnya aja misalnya kalau di satu daerah itu calonnya ada 10, sebanyak itu yang harus ditulis. Tunggu gitu. dulu nih. Ya. Bang Sam ini kan orang IT, kita tanya soal iya, ini. Mungkin tidak Bang, kalau orang sudah coblos, lalu datanya difoto, dipotret, dijadikan elektronik, langsung terkirim. Kalau Ya, ada perubahan akan langsung terdeteksi, bisa nggak Bang? Bisa. Nah bisa. Garis-garis ini dihitung jadi 5 juga langsung bisa. Iya, Kita baca. juga sudah mengusulkan. Hebatnya penyelenggara terutama negara tidak mau. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa tidak mau kecurangan bisa terdeteksi kalau dia sendiri bukan pelaku kecurangan? Nggak, jadi artinya ini adalah sesuatu yang jadi PR juga ya. Jangan sampai ada korban-korban yang cuman akhirnya dilabeli sebagai pahlawan demokrasi. Sebenarnya itu kalau mau dibuat tidak mepet-mepet, sebenarnya penyelenggara bisa. Masih bisa ya. Cuman anehnya itu kenapa harus mepet-mepet. Nah, usulan teman-teman pemilu supaya juga mereka tidak kecapean. Kenapa proses penghitungan dan kemudian rekapitulasi tidak elektronik Tapi saja? kalau menurut saya juga kecapean ini juga mencurigakan sih. Kalau tadi misalnya seluruh Indonesia kasusnya 5 orang, 10 orang kecapean boleh lah. Ini ratusan ya sampai... Jadi kan gini Bang, ada satu penelitian, ada penelitian lagi. Kita bisa ulas satu-satu itu Bang. Tetapi misalnya soal isu diracun kan, sampai hari ini kan penyelenggara negara dan pemerintah juga tidak terbuka. Nah, artinya misalnya diotopsi dengan baik gitu ya. Nah intinya dari negara ini harus ada rilis yang resmi. Ini kan nggak ada. Betul. Sehingga orang tidak tenang kan, tidak Iya, nyaman. Betul. 700 orang loh, Betul. Ratusan orang lah, saya kurang 800 ya. 800. Meninggal di event yang sama itu tinggi itu. Iya. Iya kan? Tidak ada rilis yang resmi bahwa ini memang kecapean. Karena kalau menurut teman saya yang dokter, orang kalau kecapean paling mentoknya pingsan udah. Iya enggak? Ini memang banyak hal yang banyak hal. Mungkin orang tua profilingnya kayak gimana, itu juga kan nggak ada rilis yang resmi. Ya, memang itu janggalnya sehingga menimbulkan asumsi lain atau kecurigaan baru bahwa kenapa kalau memang tidak diracun tidak dibuka saja apa penyebab realnya. Kenapa harus UGM? Kenapa tidak kemudian data yang lain yang lebih kuat misalnya? Misalnya orang lain silakan periksa gitu ya. Yang berikutnya nih yang menarik juga. Mungkin ini terkait dengan literasi di masyarakat. Karena kenapa ya? Setiap pemilu itu selalu ada kampanye negatif, nggak masalah sih. Terus ada juga black campaign. Black campaign lah. Kalau yang kemarin baru oleh Oso, ya kan dibilang bahwa kita mau nggak punya presiden yang nggak punya istri gitu kan dan sebagainya. Atau diolah-olah lagi lah soal kasus Prabowo dan HAM dan sebagainya gitu. Tapi juga saat ini posisinya sebagai Menhan kan. Jadi artinya oleh rezim sekarang juga malah dijadikan menteri gitu. Terus setiap tahun seperti itulah ya. Jadi ada kampanye negatif. Ini Perludem nih ngelihatnya kayak gimana sih? Ini wajar nggak sih seperti ini? Ini nggak gini kan? Iya. Kan orang Indonesia itu terkenal dengan tepo seliro dan sebagainya. Tetapi belakangan ini apalagi diperkuat oleh sosmed, ini udah kayak nggak ada remnya ya. Kalau saya sih ngelihatnya ini ada ini nggak spesifik 2024, tapi sebenarnya sejak pemilu-pemilu sebelumnya gitu loh. Jadi emosi orang nih dirawat sejak pemilu-pemilu sebelumnya. Dirawat ya? Iya, saya ngelihatnya gitu karena katakanlah mungkin mulainya orang istilahnya kan terpolarisasi ya. Kalau saya ngeliat orang berkelompok karena pemilu ya mungkin nggak masalah, ya wajar dong, ada yang dukung A, ada yang dukung B kan wajar. Nah cuman kan ini membawa tadi identitas gitu misalnya, itu kan dekat sama kita ya, identitas agama, etnis dan sebagainya.
2014 katakanlah itu mulai. Lalu ada 2019. Nah, sepanjang tahun ini nih emosi orang kan dirawat gitu loh di medsos ya, apalagi ya. Kan sekarang gampang sekali melabel orang cebong, kampret. Bang Ferry kalau ngeritik pemerintah pasti dibilang kampret kan? Kadrun. Oh, kadrun pasti kan. Kalau saya aja Kristen dibilang kadrun. ya kan kita tuh gampang sekali melabel itu gitu loh. Jadi masuk Islam sekarang nggak perlu Tapi kalau baca syahadat, Iya, cukup kritik Ya, pemerintah. Kristen itu kadrun. Karena Yesus waktu itu puasa 40 hari 40 malam itu di padang gurun. Jadi sebenarnya kadrun juga. Ya silakan. Iya, jadi emosi orang ini tuh dirawat terus gitu loh, sehingga Iya. kita Ini. sekarang cepet gitu loh ketika Menarik nih pilihan diksinya ini dirawat. Dirawat. Nah, siapa yang merawat? Bahaya gue. Ya dari awal kan bisa dilihat Bang, misalnya isu itu yang sama dipelihara terus, Iya. tiba-tiba nanti isu baru bermunculan dengan kurang lebih topiknya sama. Jadi memang di dalam ilmu politik kepemiluan ada upaya begitu ya, memetakan pemilih. Jadi jangan dipikir tiba-tiba ada kesalahan lalu dikapitalisasi, itu tidak upaya memetakan kita. Contoh Bang, dilakukan oleh Cambridge Analytica dan juga sama di sini. Misalnya soal kadrun dan kampret gitu ya. Begitu ada satu isu, dilihat di Facebook itu siapa yang menyinggung kampret dan menyinggung cebong misalnya. Nanti akan terlihat siapa yang pemilih tetap signifikan karena status dia tidak berubah dari hari ke hari, sehingga oleh orang politik terdata. Jadi kita dikerjain sebenarnya dengan isu ini Bang untuk menilai kita dan mendata kita. Jadi jangan kita terpancing kalau tidak menjadi hal-hal yang menguntungkan bagi proses pemilu itu sendiri. Kadang saya bingung juga nih netizen ini. Kadang disebut buzzer, apakah sebanyak itu atau organik? Ada botnya ya. Ada botnya. Jadi kayaknya tuh dukung capres ini luar biasa gitu. Padahal nggak tahu dia dapat berapa juga nggak jelas gitu. Ada beberapa program yang jelas ya anggarannya yang berkaitan dengan para buzzer, tapi ya tentu programnya tidak berkaitan langsung dengan pengkampanyean pemilu. Nggak, tapi kayaknya ada juga orang yang bukan buzzer, memang pendukung die garis hard, keras aja gitu. die hardnya, Nah itu ya. dapat apa itu saya juga bingung gitu loh. Dapat malu kadang-kadang dapat juga. dapet Nah kalau Perludem sendiri ada nggak sih kayak data pembanding, misalnya kayak kecurangan pemilu, ngitung sendiri, ngelakukan quick count sendiri kayak gitu? Ya, tapi sebenarnya sejak 2014 ya, inisiatif misalnya Kawal Pemilu ya yang diinisiasi oleh teman-teman masyarakat sipil itu kan menjadi kontrol sebetulnya. Tadi misalnya kita 2019 kan ada gerakan kita foto di TPS, sehingga kita misalnya TPS-nya difoto, terus di KPU kan mengupload datanya ya. Ternyata beda. Nah masyarakat bisa kontrol. Oh ini di sini 8 kok ditulisnya 18 gitu misalnya. Nah makanya sekarang tuh inisiatif itu yang dibangun, yang perlu dibangun ya kepada warga. Nah memang trennya yang kayak begini nih. Siapa kemarin saya sempat lupa, trennya tuh partisipasi aktivisme digital ini tuh memang ada penurunan gitu loh. Makanya harus Capek juga sih mungkin orang ya. Iya. Ya. Ini Bahkan bikin kan platform nih. terutama orang yang misalnya dulunya dukung Prabowo itu banyak yang kecewa juga ketika Prabowo akhirnya memutuskan Untuk bergabung ke parlemen. Padahal di situ ibunya wah tolak ini 2019 ganti presiden dan sebagainya, udah sampai nggak masak mungkin di rumah. Iya. Nah itu juga soal bicara konsistensi partai dan terbukti partai kita nggak ada ideologinya. Iya. Begitu kalah langsung gabung. Iya deh. Oke, jadi itu yang sebenarnya menyedihkan atau enggak, tapi yang jelas 2024 ini kita ngelihat, kalau saya ngelihatnya jadinya udah pesimis duluan nih, mulai dari PLT yang bisa memobilisasi, tadi penjabat tadi yang bisa memobilisasi, terus peraturan MA yang bahkan sudah diketok palu nggak dilaksanakan oleh KPU. Tapi di teman-teman pemilu Bang, dengan kondisi ini kita harus saling mendukung, bahwa kita harus saling ngawasin. Jangan kita down dan tidak terlibat. Nah itu tapi skeptisnya lagi, udah kita bayar pajak kita suruh ngawasin. berat kali. Jadi kerja lu apa gitu kan? Jadi kerja, jadi rakyat Indonesia memang berat. Berat ya udah kalau gitu makasih. Kalau mau jadi rakyat yang nikmat, jadi yang menteri serba bisa. Pak. Oh iya. Yang orang Batak itu. Oke, makasih Mbak Nini sudah datang ke sini. Jangan bosan-bosan. Makasih udah Ferry yang udah minjemin tempatnya.
Kita ketemu lagi di episode berikutnya dari Kok Lucu.